pertama iman. Paling penting nih. Yang pertama apa? Iman. Iman. Kalau pengen nggak miskin, imannya ditata. Ibarat rumah, iman itu adalah ini, fondasinya. Oke. Terus yang kedua apa? Setelah imannya kuat, berarti harus ikhtiarnya harus sempurna. Iman dan ikhtiar. Terus yang terakhir adalah amal. Amalnya harus jelas. Nanti ini akan dikemas dan akan saya kemas dalam sebuah kisah. Insya Allah nanti kalau kita benar-benar nerapinya, kita akan miskin. Bukan saya ngomong seperti ini, saya nggak miskin, enggak. Bukan saya ngomong seperti ini, kemudian saya yang paling benar, enggak. Saya orang paling banyak salah di hadapan Allah. Saya paling banyak salah. Terus apakah saya orang yang nggak punya utang? Enggak. Tapi gini loh, ini proses untuk melunasi hutang. Jadi kalau saya doanya sendirian kelamaan, ya kan? Tapi kalau doanya bareng-bareng kayak tadi waktu duha, subhanallah, berapa derajat aja tadi, ya kan? Kalau kita doa, kalau sendirian berapa derajat? Kalau sendirian, kalau berbarengan satu. Tapi kalau berjamaah 27. Makanya saya hati punya dengan berjamaah semuanya bisa terjamaah. Seperti itu. Nah, iman nih. Kita bahas tentang iman. Teman-teman semuanya ada yang sudah motor? Motornya sendiri? Belum ada? Tenang, saya nggak akan minta untuk disedekahkan, enggak ya. Nggak usah khawatir, hari ini insya Allah sedekah nggak akan melorotin Anda, enggak. Ya, coba. Belum ada yang punya? Pengen punya motor nggak? Pengen ya? Pengen punya motor sendiri ya? Pengen nggak? Pengen ya? Kalau bagi saya, kalau kita minta sama Allah nggak bayar kan? Minta mobil aja. Iya, minta mobil aja nggak bayar kok sama Allah. Iya, betul nggak? Dunia milik siapa sih? Allah. Milik Allah, iya kan? Kalau dealer milik siapa dealer? Milik siapa? Milik bos. Wah, dealer milik siapa dealernya? Allah. Milik Allah kan? Dunia milik Allah. Berarti dealernya juga milik Allah. Milik Allah enggak? Udah, berangkat aja. Berangkat. Yang pengen punya motor sekarang berangkat aja. Kalau kita minta sama Allah, pasti akan dijabah, dikasih. Lah kalau kita nggak yakin, nggak bisa. Ini sebuah kisah saya ceritakan. Insya Allah kisah ini nyata. Kisah ini nyata. Jadi seorang ibu ada yang pengen emas. Sama kalau kalian pengen sepeda motor ya, karena yang diminta sepeda motor kan agak besar nih, ya kan? Nah, kita ikhtiarnya juga agak besar. Duhanya jangan 2 rakaat. 12 rakaat kayak tadi. Pengen rumah berarti. Kalau duhanya 12 rakaat berarti orangnya pengen rumah. Yakin saya. Kalau nggak percaya tanya. Pasti pengen rumah. Nah, kalau 2 rakaat ya paling tidak hanya hati kita tenang, santai-santai, gitu kan? Kalau 4 rakaat itu pengen dapat pekerjaan, pengen dapat peringkat. Nah, itu. Kalau 8 rakaat pengen sepeda motor nih. Pengen sepeda motor, pengen emas, ini 8 rakaat. Kalau sudah 12 rakaat, pengen rumah. Innama tu'aduna lawaqi. Dan nanti apapun yang dijanjikan Allah akan jadi kenyataan. Yakin nggak? Yakin. Jadi nggak usah bingung. HP ini ya, saya punya temen, HP kreditan. Besok udah harus bayar, ya kan? Tapi hari ini dia belum nggak ada uang. Saya kasih tahu, nggak usah bingung. Bukan karena uang kamu bisa bayar HP enggak. Bukan karena uang. Nah, nanti kalau HP ku disita gimana? Bukan karena dia bisa nyita, enggak. Wa ayyam saskallahu bidurin fala kasifalahu iyyahu. Tidak akan terjadi apapun jika Allah tidak berkehendak. Tidak akan terjadi. Kita buktikan HP-nya besok disita enggak? Nah, inilah kuasa Allah. Jadi kalau pengen punya hajat, punya keinginan, duhanya dipenuhi. Kalau perlu nih ya, ditarget. Ya Allah, tanggal 25 saya mau balik ke pondok, tapi belum ada uang. Ajak bicara Allah.
ajak ngomong dia. Jadi orang miskin, orang kaya harus kenal Allah. Selama ini kenal nggak? 1000 kali kita punya permintaan, 1000 kali kita punya hajat, tidak apa-apa asal kita mintanya kepada Allah. Tuhan yang kita sembah. Kita kan selama ini sholat aja, sholat rutinitas, maghrib 3 rakaat itu kan, Isya 4 rakaat itu kan, tapi doanya apa? Nggak pernah kita ajak bicara Allah. Coba ajak bicara Allah. Kita waktu duha ngomong ya Allah, itu kan. Saya berangkat sekolah pakai sepeda, nggak pakai sepeda mini, pakai sepeda ontel, ya Allah bersyukur banget, enak ya Allah, saya nikmatin. Tapi ya Allah, andai kata saya ini pakai sepeda motor, akan lebih cepat. Saya bisa duha, pagi-pagi saya bisa bangun subuh, akan lebih cepat ya Allah. Gitu, kita ajak bicara Allah. Yang pengen rumah, saya ajarin. Yang pengen rumah, kalau sekarang kita masih ikut ini kan, doa, ya Allah, saya rumah masih ngikut nih, tapi saya sholat ini sudah 5 waktu, saya udah duha di sini, apalagi kalau saya punya sendiri ya Allah. Nah, kita ajak bicara Allah, kita ajak bicara terus. Di sini obat anti miskinnya tempatnya ada di dada bapak-bapak semuanya, ada di dada ibu-ibu semuanya, ada di dada saya. Kalau pikiran dan hati kita saja sudah tidak percaya sama Allah, apa mungkin bisa terjadi? Enggak akan. Enggak mungkin. Enggak akan. Kita lihat di TV, orang Nasrani, orang Kristen, dia bisa membuat keajaiban langsung. Wahai saudara-saudara, pegang layar kaca Anda, gitu kan? Pegang layar kaca Anda. Bayangkan Anda sedang berbicara dengan Tuhan, gitu kan? Itu kalau agama kita itu syariat. Dia memakai syariat agar apa? Sebagai perantara untuk yakin kepada Allah. Andai kata itu kita pakai, kita bukan ngikut orang Nasrani, enggak. Agama kita jauh dahulu sudah kayak gitu, ya kan? Jadi boleh kita pakai syariat, itu boleh. Jadi waktu berdoa tuh ya, boleh pakai surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena butuh, iya karena setelah ya Allah, tuntun saya ya Allah, kuliah saya sampai selesai. Gak usah pakai uang ya Allah, saya tahu Engkau pasti akan membayarnya. Apa-apa boleh. Nah, dari sini bisa kita lihat polanya. Antara keyakinan kita dan ikhtiar kita itu harus bareng, harus beriringan. Iya, harus beriringan. Nah, kalau sudah beriringan, insya Allah tuh keajaiban akan datang. Keajaibannya nggak akan kecil, langsung besar. Keajaibannya tidak akan kecil, langsung besar. Ada yang pengen umroh nggak? Pasti pengen. Coba yang pengen umroh siapa? Pengen umroh kan? Angkat tangannya. Kita doa bareng-bareng umroh. Kita doa bareng-bareng umroh. Kita yakin. Kalau perlu nanti sampai rumah, Pak, Bu, kita habis ini kita umroh Ramadan bareng-bareng. Duit itu di Allah yang punya. Yakin ya? Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di waktu duhamu ini ya Allah, kami minta agar Engkau mempermudah kami umroh ya Allah. Umroh itu Engkau yang menyuruh, maka bisakan kami. Bisakan kami mengajak orang-orang tua kami sehingga kami bisa berjamaah kepadamu ya Allah. Allahumma kasifal mufarrijal hamil mujibah da'watil mudarrina idza da'auka ya Allah, ikdi hajati 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 ya Allah. Terus obat miskin yang kedua adalah ikhtiar. Kenapa sih orang itu suka hutang? Bukan saya nggak pernah hutang, enggak. Saya masih suka hutang karena saya tahu kepepet ya. Nabi pernah berdoa. Doanya gimana sih kalau dari hutangnya Nabi? Allahumma inni a'udzubika mina
jubni wal kasali wal bukhli. Coba kata-kata yang pertama apa? Ya Allah. Dari kebodohan kan? Nah, pertama kita niatkan kalau kita jangan sampai bodoh. Wal kasali, malas. Bodoh dan malas yang akan membuat kita berhutang. Namun saat ini kita niatkan semoga kita terjauh dari hutang.